Radio lawan COVID-19 104.7 Trijaya FM Surabaya, The Real News and Information. Selamat sore pendengar Trijaya, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga dalam kondisi terbaik ya. Tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas. Seperti juga saya di sini, Wina Alifa yang bersama Anda di Trijaya Menyapa. Kali ini kembali akan kita ikuti bincang-bincang kaitannya dengan kesehatan, yaitu kita bicara tentang antisipasi asam urat dan hipertensi. Dan sudah hadir di studio narasumber sore ini akan menjelaskan topik kita, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Anda nanti pendengar Trijaya. Langsung saja saya sapa, ada Dr. Yohana Natalia ST. Selamat sore Dr. Yohana. Sore Mbak Wina, kabar baik? Kabar baik, sehat ya dok ya? Sehat. Kemudian juga sudah hadir Pak Peri Angli Sartono, Product Group Manager dari PT Jamu Ibu Jaya. Selamat sore Pak Peri. Ya, sore Mbak Wina. Wah, senang sekali Pak Peri dan Dr. Yohana kembali bisa hadir sore hari ini. Pendengar Trijaya, Anda yang ingin berinteraktif, konsultasi langsung dengan Dr. Yohana atau tanya-tanya seputar produk dari Jamu Ibu, langsung saja ya. Teleponnya di 99241047. Bisa juga ke WhatsApp di 08113351047. Dan Tongso ini Anda juga bisa ikuti lewat YouTube, Facebook, dan Spotify MNC Trijaya Surabaya. Juga lewat Instagram @MNC Trijaya Surabaya. Dan kita buka perbincangannya sore ini ke Dr. Yohana dulu. Dokter, beberapa waktu sebelumnya kita bicara tentang diabetes dan kolesterol ya. Betul. Penyakit sejuta umat. Nah sekarang ini juga kayaknya banyak yang menderita nih dok tentang asam urat dan hipertensi ya dok ya. Iya. Bisa dijelaskan dulu apa itu asam urat, apa itu hipertensi dok? Sebelumnya jangan bosan ya, ini ketemu sama saya lagi nih. Enggak dong dok, malah kurang waktunya 1 jam. Iya. Oke, jadi kalau hipertensi ini kan kalau dulu identik dengan penyakit orang tua ya Mbak Wina ya, katanya tapi gitu. Sekarang ini kita yang usia produktif muda itu ternyata sudah bisa kena hipertensi. Cuman kadang kitanya aja yang nggak tahu. Jadi kita memang harus screening walaupun kita ngerasa kita nggak sakit. Iya. Hipertensi sendiri itu adalah kondisi di mana terjadi kenaikan tekanan darah. Kenaikan tekanan darahnya itu diukur dengan alat pengukur tekanan darah. Sebetulnya baiknya dengan ambulatory blood pressure. Jadi itu diukur dalam waktu 24 jam full. Tetapi kan pada saat tidur juga diukur. Tapi kan nggak semuanya tempat itu ada ABPM. Tapi memang akuratan pakai itu. Maka dari itu cukup dengan menggunakan tensi yang ada di rumah atau tensi digital biasanya ya Mbak ya. Jadi kalau tensi yang kita periksa itu sudah di atas 140/8/90, jadi sistolnya 140 dan diastol per 90-nya sudah di atas dari itu dengan pemeriksaan minimal 3 kali dengan rentang waktunya 1 sampai 2 minggu berturut-turut, itu sudah dikatakan hipertensi. Iya. Nah, jadi kalau apa sih sistol itu? Sistol itu adalah tekanan di dalam jantung pada saat dia memompa darah. Sedangkan kalau diastol itu tekanan jantung pada saat dia mengembang menerima darah. Iya. Nah, jadi kalau udah di atas 140/90 dengan pengukuran yang kondisinya santai ya. Jadi jangan yang habis lari dikejar anjing atau lari ngejar angkot tiba-tiba langsung dicek udah pasti naik dong Mbak Dina ya. Iya. Jadi pada kondisi yang santai, duduk dengan pengukuran 3 kali berturut-turut sudah di atas 140, ini sudah hipertensi. 3 kali berturut-turut itu dalam rentang waktu berapa lama dok? 1 sampai 2 minggu. Oh, 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau harus misalnya, setiap hari dok? Kalau Ukurnya? boleh setiap hari juga boleh. Jadi kalau misalnya mungkin sudah dirasa ada gejala lain terus beberapa hari dicek kok tinggi terus ya kita boleh katakan itu hipertensi. Atau bisa sekali pengukuran tapi langsung tinggi sekali, itu bisa langsung didiagnosis sebagai hipertensi. Misalnya 170, 180 berarti sudah hipertensi. Walaupun pengukurannya baru sekali, tapi Gitu. kalau Langsung tinggi, parameternya udah langsung tinggi, bisa disebut langsung dengan diagnosanya hipertensi. oh baik. Jadi kita ke hipertensi dulu, baru nanti ke asam urat ya dok. Ciri-cirinya atau gejala yang dirasakan kalau hipertensi dok? Nah, ini sama seperti yang kita bahas 2 minggu lalu kolesterol ya Mbak Wina. Nggak semuanya tuh kita bisa merasakan hipertensi atau dia disebut dengan asimptomatik.
nggak ada simptomnya, nggak ada gejalanya. Mana katanya disebut silent killer juga Betul, kan dok? silent killer. Jadi kita juga harus pinter-pinter nih kita ngecek history keluarga kita. Apakah ada yang punya riwayat hipertensi, orang tua kita, atau Pak D, Bude, Mbah, dan barangkali mereka punya, bisa juga kita memiliki genetik hipertensi juga. Selain itu, kalau memang sudah ada gejala ringan sedang, biasanya sih yang paling sering terjadi itu adalah sakit kepala ya, sakit kepala yang seperti diikat dan menjalar sampai ke leher, tegang gitu. Kalau kita bilangnya tension type headache. Jadi dia sakit kepala yang disebabkan karena peningkatan tekanan darah. Rasanya kayak ditarik gitu Mbak Wina, kayak ditarik. Selain itu ada juga mual muntah, lalu susah gangguan tidur, lalu juga gangguan penglihatan, bisa dari kabur, lalu ada spot-spot tertentu yang kita nggak bisa lihat atau yang disebut dengan skotoma, karena di bola mata kita tuh belakangnya ada pembuluh darah retina. Jadi kalau itu ada hipertensi retinopati, sudah pasti akan ada gangguan penglihatan sampai kebutaan. Sampai parahnya nanti bisa terjadi penurunan kesadaran, koma. Itu kalau memang sudah kayak pembuluh darahnya sudah ada yang pecah, dan kebetulan pecahnya di otak. Jadilah gejala stroke. Kalau gangguannya di pembuluh darah jantung, jadilah gangguan jantung, begitu. Jadi tergantung organnya kena di mana. Di ginjal pun juga bisa kena. Jadilah itu yang disebut ginjal. komplikasi itu ya dok? Betul. Jadi kalau memang tidak ditangani dengan baik, dalam waktu lama pasti akan terjadi komplikasi di organ-organ penting lainnya. Bahaya Mbak Gina. Iya baik. Tadi di awal Dokter Yohana menyebutkan dulu hipertensi itu katanya penyakit orang tua, tapi makin kesini yang usia produktif pun itu bisa kena. Penyebabnya apa nih dok? Yang pasti dari semua penyakit itu ada satu yang kita nggak bisa elakkan, yaitu genetik ya. Jadi kita bawaan gitu ya, nggak bisa ditolak. Tapi selain itu yang paling penting adalah karena lifestyle yang tidak bagus. Hampir sama sebetulnya dengan yang diabetes, dengan kolesterol yang sebelumnya kita sudah bahas. Lifestyle yang tidak baik dengan cara minum alkohol yang berlebihan, lalu konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung natrium atau garam, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Lalu kondisi hiperkolesterolemia sampai dengan obesitas itu juga mempengaruhi terjadinya hipertensi. Lalu juga merokok, karena merokok itu kan bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah. Lalu juga dengan stresor yang terlalu banyak, sebetulnya kita nggak bisa tidak bisa menghindari stres. Tapi dengan bagaimana cara kita memanage stres itu, mengelola stres itu. Lalu juga aktivitas yang kurang, tidak berolahraga itu juga bisa sebagai pemicu terjadinya hipertensi. Gitu. Tentang tekanan darah nih dok, ada yang bilang kalau yang atas tinggi tuh nggak apa-apa, yang nggak boleh tuh tekanan darah yang bawah itu nggak boleh tinggi. Gimana dok? Ada pendapat seperti itu? Itu kita kembali lagi ke parameternya ya kan. Kalau normalnya itu cut off-nya kita tuh adalah di 120/80. Jadi di bawah itu masih oke. Itu kita lihat harus dua aspek. Jadi kalau salah satu itu sistolnya naik tapi diastol atau bawahnya tidak naik, ya sudah hipertensi. Atau yang bawahnya naik tapi atasnya nggak naik, ya sudah hipertensi. Cukup salah satu saja ya? Karena memang mempunyai peranan penting masing-masing, yaitu satu organ yang sama, tapi dia yang satu meningkat pada saat dia memompa, yang satu dia meningkat pada saat dia mengisi. Jadi salah satu aja dia sudah naik, berarti ada masalah, ada gangguan di pembuluh darah kita. Baik, nah ini ada joke nih dok, saya ingat katanya gini, kalau yang tinggi itu tekanan atas itu terlalu banyak mikir. Kalau yang tinggi itu tekanan bawah, itu makannya yang nggak benar. Kalau atas bawah tinggi itu karena kebanyakan mikirin makanan. Makanan. Ya ada aja ya. Kebanyakan scrolling makanan, Gojek kayaknya. Yang enak-enak tadi yang mengandung natrium ya. Jadi garam itu juga bisa jadi pemicu. Betul. Ya dok? Karena garam itu dia sifatnya adalah menarik, kan natrium. Dia tuh sifatnya menarik air. Jadi semua cairan yang ada di ekstravaskuler kita akan tertarik masuk ke dalam pembuluh darah kita, sehingga menyebabkan tekanan yang ada di pembuluh darah kita akan meningkat karena cairannya semua masuk ke pembuluh darah. Maka dari itu kalau orang dengan hipertensi harus membatasi
asupan garamnya. Begitu. Padahal yang enak-enak itu memang yang ya asin-asin dikit Iya. gitu ya, atau lebih asin itu biasanya lebih enak. Betul. Oke, baik. Ini baru perbincangan kita di awal ya, pendengar Trijaya, tentang hipertensi. Segmen berikutnya nanti lanjut lagi, Dr. Yohana akan menjelaskan tentang asam urat. Juga jangan khawatir, nanti Pak Peri juga akan menyampaikan ya produk-produk dari PT Jamu Ibu Jaya yang bisa membantu mengatasi asam urat dan hipertensi. Trijaya, bincang-bincang kita sore hari ini tadi segmen pertama Dr. Yohana menjelaskan tentang hipertensi, faktor-faktornya apa, gejala-gejalanya apa saja. Nah berikut ini tentang asam urat, Dok. Silakan, apa itu sebenarnya asam urat? Oke, asam urat ini perjalanan ceritanya panjang ya Mbak Wina. Panjang ya, lebih panjang dari hipertensi. Soalnya gini, kalau asam urat itu kan suatu senyawa. Jadi sama kayak 2 minggu lalu kita bahas kolesterol. Kita semua pasti ada asam urat di dalam tubuh kita. Asam urat itu adalah suatu senyawa yang asalnya dari purin pertamanya. Purin itu adalah senyawa yang biasanya terdapat di makanan kita sehari-hari. Hampir semua makanan yang kita konsumsi itu mengandung purin. Purin itu adalah salah satu komponen DNA begitu. Nanti dipecah di dalam tubuh, di metabolisme oleh organ hati kita menjadi asam urat. Nah, asam urat inilah yang harusnya dibuang lewat ginjal. Jadi lewat bentuknya jadi kencing urin itu ya dibuang. Tapi pada saat tertentu, pada saat kita konsumsi purinnya terlalu banyak sehingga asam uratnya yang di tubuh itu terlalu banyak juga, plus ada gangguan metabolisme pembuangan dari asam urat itu, pasti akan menumpuk. Jadi kadarnya akan berlebih. Kondisi asam urat yang berlebih inilah yang disebut dengan penyakit asam urat, atau kalau kita sebutnya gout arthritis. Karena asam urat yang berlebihan dalam tubuh itu nanti dia deposisinya dalam bentuk kristal asam urat atau monosodium urat. Nah, kristal ini yang jahat, dia bisa terdeposisi di daerah sendi-sendi kita, bisa terdeposisi di organ-organ kita seperti ginjal. Tapi yang paling khas gejalanya tuh kalau dia deposisinya di sendi. Nah, kalau dia sudah terdeposisi di sendi, karena dia itu kan bentuknya seperti jarum kecil-kecil itu. Dia bisa menyebabkan keradangan, inflamasi di daerah sendi. Khasnya itu memang di daerah jempol kaki. Tapi nggak menutup kemungkinan di seluruh sendi juga bisa muncul sampai keradangan, kemerahan. Lalu juga ada pokoknya gangguan-gangguan radang yang lain. Itu yang disebut dengan penyakit asam urat atau gout arthritis itu dia. Dok, di masyarakat masih banyak yang meremehkan tentang asam urat ini. Nggak apa-apa, cuman asam urat ini. Sebenarnya bahayanya apa yang ditimbulkan pada level tertentu dari tingkat asam urat ini, Dok? Betul. Jadi sebetulnya kalau kita neglect atau tidak diperhatikan, tidak diobati, justru malah bisa menyebabkan kualitas hidup yang tidak baik. Awalnya memang cuman gejalanya radang biasa, nyeri. Nyerinya yang rasanya cenut-cenutan. Dan khasnya memang dia munculnya pada malam hari, tapi tidak menutup kemungkinan muncul di pagi siang juga. Selain itu juga kita kalau melihat kulitnya terasa kalau diraba panas, kemerahan, dia radang pada umumnya. Itu awalnya memang seperti itu. Tapi dalam kondisi yang lebih lanjut, itu kan tanpa disentuh pun sudah sakit ya Mbak Wina. Tidak diobati, terus menerus radangnya semakin menjadi, semakin menyebar ke lutut, ke tulang besar. Akhirnya jadi tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas dengan baik. Jadi kualitas hidupnya pasti menurun. Ada yang bahkan sampai harus pakai kursi roda kemana-mana. Sampai seperti itu ya, Dok? Seperti itu. Lalu efeknya karena dia nyeri kan dia tidak malas ya untuk beraktivitas. Akhirnya otot-ototnya yang tidak digunakan akhirnya jadi mengecil atau atrofi. Jadi banyak. Selain itu juga bisa kena ke organ ginjal seperti yang tadi saya sampaikan. Penumpukan kristal yang ada di ginjal itu bisa menyebabkan batu ginjal atau peradangan di ginjal juga, yang nanti lama-lama juga menyebabkan kegagalan ginjal. Penyebab tingginya asam urat apa nih, Dok? Jangan-jangan kita menyalahkan makanan yang kita konsumsi lagi nih, Dok? Pasti nomor satu tetap dietari ya, karena purin itu seperti saya bilang tadi, hampir semua makanan yang kita makan itu ada purinnya. Jeroan, daging merah, seafood, pokoknya yang enak-enak semua itu semua ada purinnya. Nah,
Selain dari makanan, kalau kita makan berlebih udah pasti naik dong asam urat Iya. kita. Tapi dari konsumsi alkohol juga bisa loh Mbak. Konsumsi alkohol, aktivitas yang tidak baik, memiliki faktor risiko obesitas, Iya. kadar kolesterol yang tinggi, dan memiliki penyakit metabolik yang lain seperti diabetes, berarti di dalam tubuhnya metabolismenya dia sudah tidak baik. Akhirnya metabolisme asam uratnya pun juga tidak baik. Akhirnya meningkat asam urat dalam tubuhnya. Baik, saya beralih ke Pak Peri sekarang. Pak Peri, kalau mendengarkan penjelasannya Dokter Yohana, kita nih hidup kayaknya nggak bisa los-losan gitu ya Pak Peri. Makan harus dijaga, nggak boleh berlebihan. Ya, memang harus seperti itu. Tapi untungnya nih ya di sekitar kita di bumi Indonesia ini banyak tanaman-tanaman yang tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah hipertensi dan asam urat salah satunya. Iya. Apa saja Pak Peri, bisa dibagikan informasinya? Mungkin kalau untuk yang hipertensi dulu ya. Jadi kalau herbal ini sifatnya kan lebih ke maintenance ya. Iya. Atau preventif untuk mencegah. Jadi bukan untuk mengobati. Iya. Jadi kalau untuk produknya jamu ibu itu kita ada hiperten. Nah, hiperten itu untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang ringan. Ringan. Jadi yang masih mild ya. Jadi kalau sudah tinggi sekali ya, menurut saya harus konsultasi dengan dokter. Makanya sebelum tinggi, sebelum terkena darah tinggi, lebih baik preventif dulu, pencegahan dulu, dengan jaga makan dan minum, mengkonsumsi hiperten dengan dosis pencegahan. Baik. Nah, hiperten ini mengandung apa aja? Mengandung beberapa tanaman obat. Iya. Seperti misalkan mengkudu ya. Mengkudu itu pace ya Pak Iya, Peri ya? betul. Iya, pace. Sebagian orang menyebutnya Betul. pace ya. Pace ya, atau mengkudu. Itu membantu untuk menurunkan tekanan darahnya. Iya. Ya, memang ada produk yang tunggal hanya mengkudu aja. Tapi akan lebih bagus ya kalau produk itu terdiri dari beberapa ramuan. Iya. Nah, untuk hiperten ini terdiri atas mengkudu, lalu ada kumis kucing. Ya, itu fungsinya untuk diuretik. Iya. Ya, atau meluruhkan air seni. Lalu ada daun sembung. Daun sembung itu untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangi peradangan. Lalu ada juga meniran, itu membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan diuretik juga. Iya. Lalu ada seledri. Seledri. Nah, seledri. Betul. Seledri ini untuk meningkatkan sirkulasi, mengurangi peradangan dan membantu menurunkan tekanan darah. Makanya ada yang kalau orang yang biasanya sehari-hari pengennya, saya pengennya yang seger aja. Minumnya jus seledri. Itu ada benar. juga. Nggak Kalau apa-apa saya juga. seledrinya tuh sama bakso atau sama soto lebih enak tuh Pak Peri. Tapi ya? nggak bisa banyak. Garamnya tapi ya. gimana Mbak Wina? Garamnya. Itu, Iya. Mbak Wina. Oh baik. Terus juga buah-buahan Pak Peri seperti belimbing ya, semangka, mentimun, bisa. katanya bagus juga tuh. Bisa juga. Tapi kan memang kalau kita mengkonsumsi yang segar, Iya. perlunya kan banyak. Iya. Dan betul. ribet kan. Nyarinya di mana Iya, lagi ya? kan ribet ya. Nah, kalau ini kan sudah kapsul, bentuknya kapsul dan ekstrak. Jadi hanya zat aktifnya aja yang ada di situ. Iya. Jadi sehingga lebih efektif kan, nggak perlu minum seledri buahnya sama jus mengkudu. Sama atau apa tadi, bunga sembung, daun sembung. Iya, banyak. Itu yang kayak macam-macam gimana ya bentuknya daun sembung, kalau harus nyari repot ya Pak Peri ya. Itu. Baik, Pak, kalau untuk produk jamu ibu hiperten misalnya, ini benar-benar hanya kandungan alami ya Pak ya? Iya. Mungkin kalau ada yang kita- khawatir kan ya, jangan-jangan ada Ya. campuran kimia Enggak, gimana kalau, Pak? Ya, kalau untuk jamu ibu ya, kita pure alami, herbal 100% tanpa zat kimia. Iya. Nomor pendaftarannya itu memakai BPOM. Nomor baik. TR. TR itu tradisional ya, Iya. kalau tidak salah ya. Jadi tidak boleh ada campuran bahan kimia sama sekali. Kalau sampai ditemukan di lapangan ada produk yang mengandung bahan kimia, ya pasti Wah, ditegur kan disemprit. sama BPOM, dilarang beredar itu pasti. Ya, karena produk jamu dan produk farmasi ini nggak main-main. Betul. Mulai dari pendaftaran sampai peredaran itu ada izinnya. Dan prosesnya lama untuk Prosesnya itu ya Pak. lama dan tiap 5 tahun sekali harus Uji didaftar ulang. Oh, luar biasa. Itu. Baik, itu hiperten ya Pak. Ya. Untuk hipertensi. Oh ya, mengkonsumsinya berapa kali Pak Peri? Kalau hiperten ada dosis pencegahan maupun pengobatan ya. Jadi kalau yang
untuk dosis pencegahan itu 1 kali sehari langsung 2 kapsul. Iya. Ya, setelah makan maksudnya. Nah, kalau untuk yang pengobatan ya, itu bisa 2 kali sehari 2 kapsul. Jadi cuma dikalikan 2 aja. Oh, baik. Nah, cuman kita juga ada yang bentuk serbuk. Jadi ada orang yang masih sukanya diseduh ya. Menyeduh jamu. Iya, jadi serbuk ekstrak itu 1 kali sehari 1 bungkus saja. Kalau untuk pengobatan 2 kali sehari 2 bungkus. Jadi tinggal dikalikan 2 saja. Jadi jamu ibu juga masih mempertahankan tradisi minum jamu ya Pak, dengan ada sediaan serbuk tadi ya? Masih. Oh, baik. Nah, dari untuk hipertensi, kalau untuk yang asam urat Pak Peri? Kalau yang asam urat juga ada uratan ya produk kita ya. Jadi uratan ini membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi yang diakibatkan oleh asam urat. Yeah. Nah, komposisinya ada macam-macam ya. Kan memang yang biasanya digunakan oleh asam urat kan sambiloto biasanya. Betul, gitu ya. Yeah. Sambiloto itu gunakan asam urat. Cuman kalau di uratan ini ada beberapa ramuan, ada beberapa komposisi herbal ya. Di antaranya ada jinten hitam. Yeah. Nah, jinten hitam ini gunanya selain untuk antioksidan, itu juga dia untuk anti inflamasi atau anti radang. Seperti yang dikatakan Dokter Yohana tadi, kalau kena asam urat kan bengkak sendi-sendinya, gitu ya. Jadi dia mengurangi peradangan di sendi-sendinya. Lalu kalau untuk sambiloto itu membantu menurunkan kadar asam uratnya. Yeah. Lalu juga ada temulawak, ini juga anti radang. Lalu ada kayu anyang. Nah, kayu anyang ini kayu anyang. Anyang. Ya, itu fungsinya untuk diuretik atau meluruhkan air seni. Jadi kadar asam uratnya dikeluarkan lewat air seni. Lalu ada juga kayu manis ya. Yeah. Itu menurunkan kadar asam urat dan meredakan nyerinya. Ya, biasanya kalau bengkak kan dia juga nyeri ya. Lalu ada juga cengkeh. Yeah. Nah, cengkeh ini membantu menurunkan kadar asam urat yang tinggi dan meredakan nyeri juga. Oh, okay. Makanya ada juga orang yang sakit gigi biasanya dikasih cengkeh karena cengkeh itu analgesik. Boleh dicoba nanti. Ya, analgesik. Gitu, Mbak Wina. Baik. Nah, kita mulai menjawab pertanyaan yang masuk dari pendengar Trijaya. Oh ya, saya ingatkan juga untuk Anda pendengar Trijaya, Anda bisa mengikuti talkshow ini lewat YouTube, Facebook, dan Spotify MNC Trijaya Surabaya. Juga live Instagram @MNC Trijaya SBY. Lewat WA di 0811 335 Anda bisa berinteraksi. Dan yang pertama dari Ibu Wahyu. Dokter, saya pernah mendengar hipertensi pada anak-anak itu penyebabnya apa ya Dok, dan apakah masih akan terus terbawa sampai dewasa atau tua nanti? Anak-anak kena hipertensi, bagaimana ini Dok? Oke, jadi kalau untuk anak-anak ini kasus khusus ya. Dari selain yang kita bahas tentang genetik tadi, itu berarti metabolismenya tubuh dalam mengatur tekanan darah sudah tidak baik. Jadi dalam pembuluh darahnya sendiri dia sudah terjadi kelainan, misalnya pembuluh darahnya dia cenderung kaku, sehingga dia tekanannya cenderung tinggi di situ. Ada penambahan volume sedikit, dia sudah alertnya, oh ini tinggi nih, padahal sebetulnya volumenya normal, tapi karena pembuluh darahnya sudah nggak bagus, dia sudah jadi tinggi. Ada lagi penyakit lainnya yang bisa menyebabkan tekanan darah anak itu tinggi, adalah kelainan pada ginjal. Jadi keradangan pada ginjal atau kelainan ginjal yang bisa terjadi lama itu bisa menyebabkan gangguan hipertensi. Karena hipertensi dengan gangguan ginjal yang biasanya terjadi pada anak itu orang dewasa pun juga ya Pak Peri. Itu adalah suatu lingkaran setan. Mereka tuh saling mempengaruhi. Jadi kondisi ginjal yang rusak, entah itu karena genetik ataupun karena dapatan itu bisa karena drug induce, bisa juga karena keracunan pada saat lifestyle yang tidak baik. Jadi kondisi ginjalnya rusak, itu dia akan menyebabkan tensinya dia akan tinggi. Sedangkan pada kondisi yang tensinya tinggi, itu akan lebih membuat ginjal itu akan lebih cepat mengalami kerusakan. Jadi salah satu rusak dia bisa menyeret saat lainnya gitu. Jadi ginjal rusak ginjal bisa menyebabkan hipertensi juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Tapi biasanya kalau anak-anak selain kongenital yaitu biasanya karena adanya kerusakan ginjal. Iya. Tadi apakah ini akan terbawa sampai dewasa atau tua nanti? Bagaimana Dok? Kalau itu
memang harus ada kontrol ya sampai jangka panjang. Jadi apalagi itu kan kelainannya sudah dari kecil, berarti memang harus ekstra dalam mengatur lifestyle-nya dan juga konsumsi obat-obatan serta kontrol dari tensinya itu lagi dan penyakit penyertanya. Jadi memang tidak bisa langsung hilang begitu saja, tapi memang harus dikontrol secara rutin dan sampai lama itu Mbak Wina. Baik. Dan berikutnya dari Pak Yusuf, saya tensi gampang naik kalau stres, tapi kalau makanan tidak terlalu terpengaruh pada tensi saya. Dan mengkonsumsi hiperten jamu ibu setelah berapa lama akan bisa dirasakan khasiatnya. Dokter Yohana dulu, silakan. Tadi lebih gampang kena stres kalau Pak Yusuf ini tensinya naik daripada ini ya. Makanan ya. Ya memang ambang tiap orang itu berbeda-beda. Jadi pemicunya juga berbeda-beda karena kita diciptakan Tuhan kan tidak sama. Betul. Ada yang tingginya karena makanan yang mengandung garam, ada yang ternyata karena faktor stres. Karena pada saat kita stres itu ada beberapa hormon yang dilepaskan oleh tubuh kita yang menyebabkan pembuluh darah kita juga bisa jadi menyempit dan memproduksi zat-zat lainnya yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Maka dari itu bagaimana caranya kita juga memanagenya. Kan sebetulnya kalau yang satu disalip mobil, kita juga bisa kan marah-marah, aduh kesel gitu. Tapi kita juga bisa memilih untuk ya sudahlah, legowo. Jadi kuncinya kalau legowo berarti kan mengurangi resiko kita untuk terkena hipertensi sebetulnya. Tapi itu kan ngempet gitu dok, itu bagus nggak untuk mesti ikhlas. Harus dikeluarkan gitu. Jangan diumpen. Kalau memang ternyata lebih lega kalau buat marah-marah nggak apa-apa dikeluarin aja. Tapi ada konsekuensinya juga ya. Terus juga kalau misalnya stresnya itu pas tanggal-tanggal tua aja, pas lihat ATM lu kok belum masuk transferan. Sama kalau itu saya juga Mbak Wina ya. Tinggal jawil-jawil aja sih. Oke. Nah Pak Yusuf tadi juga bertanya Pak Peri setelah berapa lama mengkonsumsi nanti baru akan dirasakan khasiatnya. Ya tentunya kalau herbal, produk herbal itu tidak bisa cepat dampaknya ya. Efeknya tidak bisa cepat, tidak secepat produk-produk farmasi. Karena memang kalau produk farmasi itu kan cenderung untuk kuratif ya, mayoritas. Kalau herbal kan preventif. Jadi memang perlu waktu. Biasanya sekitar antara seminggu gitu ya, minum rutin itu mulai terlihat dampaknya. Tapi itu dengan catatan yang darah tingginya nggak tinggi sekali ya. Jadi kalau dia masih normalnya itu berapa tuh dok? 120/80 tadi. Nah 120 sama 80. Misalkan dia sudah 125. Itu kan masih rendah ya. Sudah mulai tinggi-tinggi. Tapi sudah sering 125, 130. Lah itu yang menurut saya bisa diatasi dengan herbal. Nah biasanya antara seminggu sampai 10 hari. Tapi minumnya rutin ya. Rutin ya. Dan itu tidak bisa setelah kalau kita minum dosis pencegahan ya, harus minum terus kalau memang ada indikasi darahnya tinggi. Jadi sudah di atas normal terus itu. Itu biasanya kita minum antara seminggu sampai 10 hari itu bisa dicek ulang. Tapi makanannya juga dijaga ya. Jadi nggak bisa terus minum jamu atau minum herbal makanannya los. Bakso seledri Mbak. Nah itu. Enak loh dok, jadi wangi tuh baksonya bau seledri. Oke, kita masih punya satu segmen lagi untuk melanjutkan bincang-bincang kita. Tetap bersama kami. Terima kasih untuk Anda pendengar Trijaya masih bersama kami mengikuti bincang-bincang tentang hipertensi dan asam urat. Bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mengatasinya, dan di sini kita masih bersama dengan Dr. Yohana Natalia ST dan Pak Peri Angglis Hartono, Product Group Manager dari PT Jamu Ibu Jaya. Masih ada waktu untuk Anda kembali berinteraktif lewat telepon di 0319924947 atau WhatsApp di 0811 335 1047. Dan pendengar Trijaya, Anda juga bisa mengikuti talk show ini di YouTube, Facebook, dan Spotify MNC Trijaya Surabaya dan live Instagram @MNC Trijaya Surabaya.
Dr. Yohana, Pak Peri, kita jawab pertanyaan yang masuk ya. Ini dari Pak Hermawan. Jamu uratan apa bisa dipakai untuk terapi penyembuhan sakit asam urat? Kita garis bawah yang penyembuhannya nih Pak Peri. Iya. Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa herbal itu memang cenderung untuk mayoritas itu untuk pencegahan atau preventif ya. Jadi kalau untuk penyembuhan itu bisa dipakai sebagai pendamping gitu. Iya. Itu. Pendamping ya. Iya, pendamping. Dan itu harus dikasih jarak ya. Kalau misalkan ada obat dari dokter, itu harus dikasih jarak antara 2 jam lah ya. Oke. Kemudian ini dari Pak Frans. Saya penderita hiperurisemia. Asam urat. Nefrologis. Saya menyarankan minum allopurinol dosis tertentu lifetime. Apakah ada efek sampingnya? Batas tekanan darah yang masih bisa ditangani hiperten berapa ya? Apakah kalau minum produk tersebut obat dokter juga tetap diminum? Silakan. Minum allopurinolnya harus seterusnya. Ada efek sampingannya atau bagaimana, Dok? Jadi kalau penyakit metabolisme ya, ini kan kalau asam urat itu termasuk dari penyakit metabolisme, hipertensi juga, diabetes dan kolesterol pun juga. Kalau sampai ada kelainan di situ, berarti tubuh kita memang sudah ada kekurangan, yaitu kelainan di metabolismenya. Artinya kita bisa normal itu karena kita menjaga lifestyle plus adanya obat itu. Jadi kalau kita menyetop obat yang diberikan oleh dokter itu, akan terjadi kemungkinan kita akan kembali ke metabolisme yang tidak bagus itu. Jadi memang penyakit-penyakit yang ada gangguan metabolisme itu harus diminum sampai seumur hidup. Nah, kalau masalah dosisnya bisa disesuaikan dengan kadar asam uratnya yang dikontrolkan ke dokternya. Jadi tidak ada masalah sih sebetulnya untuk lifetime sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokternya. Karena memang itu adalah must ya. Jadi kalau tidak dikonsumsi itu malah nanti akan menyebabkan keradangannya itu lagi atau gejalanya dari hiperurisemia. Kan ada yang masih berpendapat kalau kebanyakan minum obat, apalagi obat-obat yang diminum seumur hidup, itu nanti levernya rusak, ginjalnya rusak. Bagaimana, Dok? Ya, kembali lagi ke dosis yang sesuai dengan kebutuhan. Pasti nanti akan di-adjust oleh dokternya. Jadi dilihat dari kadar asam uratnya. Jadi kayak gini, pasti juga dokternya akan melihat kondisi penyerta yang lain. Contohnya pada pasien yang asam uratnya tinggi. Tapi kebetulan dia juga punya hipertensi. Nah, berarti ada beberapa obat nih yang tidak boleh diberikan bersamaan. Contohnya kalau ada obat hipertensi itu diuretik biasanya ya, diberikan diuretik. Obat yang untuk kencing-kencing menguras cairan gitu. Itu justru tidak disarankan atau diberikan pada pasien asam urat karena dapat meningkatkan kadar asam urat. Jadi semuanya itu pasti harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat begitu. Kemudian masih pertanyaannya Pak Frans, batas tekanan darah yang masih bisa ditangani oleh hiperten itu berapa? Oh, jadi kalau segini saya minumnya hiperten aja. Kalau udah segini saya obat dokter. Apakah kalau minum produk tersebut obat dokter tetap diminum? Batas tekanan darah ya. Jadi kalau untuk yang tekanan darah yang masih ringan seperti yang tadi saya utarakan, normalnya kan 120 ya. Nah, ini antara 125, 130 dan kadang turun, kadang naik lagi. Itu yang masih bisa diatasi oleh herbal ya. Tapi ya itu minumnya harus rutin. Ya, dan juga jaga makan, jaga stres. Itu nggak bisa terus saya minum ini aja, herbal aja minum hiperten, tapi saya tetap makannya ngawur dan sebagainya. Pengennya kan gitu Pak Peri, tetap bisa makan bebas. Pokoknya kan minum obat. Mungkin saya bisa menambahkan ya Mbak Wina ya. Jadi kalau untuk hipertensi itu kan ada beberapa grade ya Pak Peri ya. Kalau kita kan cut off-nya tadi 120/80 ke bawah itu masih normal. Tapi dari 120 sampai 139/80 sampai 89 itu disebut dengan prehipertensi. Kondisi dengan prehipertensi ini tidak melulu kita harus langsung diberikan obat farmasi. Jadi kita bisa atur dengan lifestyle yang baik dulu, lalu dengan obat-obatan herbal yang disarankan yang sesuai dengan BPOM itu kita bisa coba dulu. Jadi tidak langsung dengan obat-obatan. Selain itu kalau sudah masuk yang grade 1 yaitu 140 sampai 159.
per 80 sampai 90 itu berarti sudah termasuk hipertensi grade 1. Kalau di atas 160 berarti yang grade 2. Gitu. Nah, itu yang sudah harus diberikan obat-obatan kombinasi. Pak Frans tadi juga tanya kalau minum hiperten, obat dokter apa masih harus dikonsumsi, Pak Peri? Bisa, tapi dikasih jeda ya. Saran saya dikasih jeda. Begitu 2 Pak jam. Frans, 2 jam. Ya. Ini dari Ibu Rika, pertanyaannya hampir mirip dengan Pak Anto di Surabaya. Bu Rika, apa dengan rajin olahraga bisa mengobati sakit asam urat? Kemudian dari Pak Anto, olahraga apa yang cocok untuk mengobati hipertensi, kardio atau latihan beban? Dua-duanya tentang olahraga, Dok. Oke. Kalau olahraga mengurangi asam urat, ya bisa sedikit mencegah ya, karena olahraga itu kan berarti seluruh tubuhnya kita bergerak. Betul. Ya, yang pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan demand supaya kita apa yang kita makan asupannya ini bisa keluar lewat energi yang digunakan. Kalau yang kita makan dengan yang dikeluarkan tidak seimbang, olahraganya kurang, pasti akan terjadi masalah hiperkolesterolemia yang juga ujung-ujungnya bisa meningkatkan asam urat, deposisi di daerah sendi. Nah, dengan cara kita bergerak juga akan membuat range of motion dari sendi kita juga akan lebih luas. Akhirnya akan resiko untuk terjadi peradangan akan semakin kecil. Nah, untuk yang pertanyaan Pak, yang tadi Pak Anto, kalau untuk yang punya hipertensi bagusnya olahraga kardio atau angkat beban. Kardio itu bersepeda, jalan, lari itu ya, Dok ya? Iya. Jadi itu nanti disesuaikan ya, karena dua-duanya itu impactnya besar. Pada kardio seperti sepeda ataupun lari, itu ada peningkatan tekanan darah walaupun tidak langsung. Jadi dia pasti kalau kita mau ngecek tuh dengan cek yang treadmill tapi sambil dipasang EKG itu akan pada titik-titik tertentu kalau kita sudah nggak kuat dia akan tensinya akan naik sangat tinggi, melonjak. Jadi kardio boleh sebetulnya, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Pada saat kita merasa ini kita sudah tidak kuat, jangan dipaksakan karena itu nanti akan meningkatkan pelonjakan. Kalau angkat beban sebetulnya impactnya dia cepat, tapi restingnya juga cepat. Jadi peningkatannya cepat, tapi pada saat berhenti dia turunnya cepat. Jadi sebenarnya sama-sama aja sih Mbak Vina. Sesuaikan juga dengan kemampuannya masing-masing. Jangan emosi. Nanti sepedaan balapan. Iya. Jangan bernafsu olahraganya ya. Kemudian Bu Dani, ini jadwal talk show-nya tiap Rabu ya. Gimana Pak Peri bisa dijelaskan jadwal talk show-nya? Iya, 2 minggu sekali ya Pak Peri tiap Rabu ya. Minggu selanjutnya tanggal 23 kan. Tanggal 23. Minggu kedua dan minggu keempat ya Pak Peri ya. Setiap hari Rabu. Kemudian Pak Peri, bagaimana mendapatkan produk uratan dan hiperten, juga informasi harganya bisa disampaikan Pak? Uratan dan hiperten ini bisa dibeli di toko obat, toko jamu, ya, apotek, lalu di online juga bisa ya. Atau bisa juga lewat home delivery service. Jadi bisa kontak kita by WA. Nanti tinggal kita kasih e-katalog, tinggal dipilih produknya, lalu transfer kita kirim. Jadi nomor home delivery service kita itu di 081 2367 7979. Iya. Ya, saya ulang ya. Baik. 081 2367 7979. 7979. Ya. Dan yang di Surabaya sebenarnya diuntungkan ya, karena pusatnya Jamu Ibu di Surabaya ya Pak Peri ya? Iya, Jamu Ibu ya asal Surabaya. Tapi di mana-mana bisa didapatkan kan ya. Jadi relatif rata lah ya. Nah, kalau pengen nggak pengen cari-cari ke apotek parkir, produknya habis. Turun, nanti mana naik itu ya, lewat home delivery service atau di online bisa. Paling gampang ya. Ya, itu harganya berkisar antara 38.000 sampai 44.000. Itu yang bentuk kapsul ya. Iya. Kalau yang serbuk itu antara 20.000 sampai 23.000. Kalau yang serbuk isinya 10 saset, kalau yang kapsul isinya 10 strip. Ya, masing-masing strip isi 4 kapsul, jadi 40 kapsul. Yang urutan juga ada serbuk juga Pak? Ada. Sama ya? Ada. Baik. Dan masih ada pertanyaan yang harus kita jawab. Bu Faria, sakit hipertensi apa bisa diderita anak usia remaja?
Dan jamu hiperten apa bisa dikonsumsi anak usia remaja? Tadi sih sebenarnya sudah mirip pertanyaannya dengan Ibu yang tadi Bu Wahyu ya. Tapi ini remaja, anak-anak aja bisa, apalagi remaja ya. Gimana dok? Justru kalau remaja ini faktornya banyak ya. Kalau kita periksa, misalnya sudah diperiksa nih Mbak, kok ternyata nggak ada kelainan genetik, nggak ada bawaan, ginjalnya nggak ada masalah. Berarti kita harus ngelihat dari faktor stresornya. Anak remaja zaman sekarang emosionalnya, iya. Jadi jangan-jangan ada masalah di sekolahnya yang berlanjut dan sebagainya. Itu kita harus pantau lagi ya. Kita harus gali lagi. Apalagi ini anak remaja. Ya kita juga tetap harus ngecek kontrol kenapanya itu. Ya hampir sama sih sebetulnya dengan orang dewasa. Pada umumnya kita harus cek ya itu tadi kesehatan ginjal, lalu penyakit penyerta yang lainnya. Tapi nomor satu kalau remaja stresornya. Stres gitu, ya. Iya. Baik, juga tadi Pak Peri ditanyakan Bu Faria, jamu hiperten apa bisa dikonsumsi anak usia remaja? Kalau untuk yang kapsul pasti bisa ya. Yang penting dia remaja sudah bisa minum kapsul. Ya tapi seperti yang Dokter Yohana katakan tadi bahwa remaja itu memang emosinya kan nggak stabil ya. Kadang-kadang darahnya meningkat tinggi, kadang-kadang enggak juga, normal juga ya. Kalau lagi jatuh cinta ngejar cewek PDKT biasanya tinggi kan. Bucin. Apalagi kalau udah bucin diputusin. Aduh. Tinggi terus ya tekanan darah. Stres kalau itu ya. Makanya tadi Dokter Yohana bilang cari dulu penyebabnya apa kalau remaja ya. Oke, baik dari Pak Arif di Lawang. Apakah akibat terburuk sakit asam urat? Oke, tadi sudah sempat saya singgung sedikit sih Mbak Wina sebetulnya. Penurunan kualitas hidup. Karena pada saat radangnya sudah terkena di sendi besar kita seperti lutut, seperti di daerah panggul besar ini, kita sampai nggak bisa bergerak dan kita harus kemana-mana pakai kursi roda. Jadi kita terbatas sekali. Betul. Selain itu juga adanya atrofi atau pengecilan otot-otot gerak kita karena kita tidak menggunakan itu karena terbatas nyeri. Selain itu juga deposisi kristal asam urat yang lama di ginjal kita. Dia bisa peradangan di situ, bisa juga terbentuk batu ginjal karena asam urat, kristal asam urat. Kalau batunya dia udah besar, akhirnya menyumbat atau yang disebut dengan Stockhorn itu akhirnya bisa menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal sendiri jadi nggak bisa kencing, terus hipertensi, terus kita bisa koma karena zat-zat yang harusnya dibuang lewat ginjal menjadi urin atau kencing nggak bisa terbuang. Jadi efeknya sebetulnya bahaya banget kalau untuk asam urat ini. Jadi jangan diremehkan ya. Asam urat biasa, kolesterol biasa, semuanya biasa. Iya betul. Padahal bisa berakibat fatal. Pak Peri bisa diinformasikan untuk sosial media yang bisa diakses informasinya. Karena tentunya masih banyak pertanyaan yang ingin diketahui pendengar Trijaya, sementara waktu kita terbatas, Pak Peri. Ya, itu bisa kalau untuk bertanya atau konsultasi bisa lewat WA juga ya. Di customer service nomornya 081 2525 08127. Baik. Atau bisa lewat website ya di www.jamuiboe.com. Iboe tulisannya. Jamu ibu maksudnya, cuman ibunya itu ejaan lama. Ibu. Tapi ada juga di Facebook ya, Instagram itu kita ada dengan akunnya namanya Jamu Iboe gitu. Ya, baik. Dan jadi kalau mau konsultasi nggak usah nunggu talkshow ini dulu, karena ada tadi nomor hotline yang bisa dihubungi ya Pak Peri ya. Baik, Dokter Yohana untuk menutup bincang-bincang kita, kasih tips sehat dok untuk menghindarkan kita dari hipertensi dan asam urat. Baik, jadi alangkah baiknya kita deteksi diri bagi yang tidak sakit. Deteksi diri awal itu untuk mencegah supaya tidak kebablasan. Jadi kita harus cek kita ini sakit apa enggak sih, dilihat dari history family-nya kita. Kalau memang sudah sakit berarti kita harus atur lifestyle kita menjadi lebih baik. Hindari yang tadi minum alkohol, merokok, dan kehidupan olahraganya juga ditingkatkan. Terus makan dietari, terus boleh ditambah dengan suplemen herbal yang membuat jadi sehat. Selain itu juga kalau memang sudah sakit ya berarti harus kontrol dan minum obat. Apalagi kalau obatnya ini obat yang diminum dalam jangka waktu yang panjang. Jadi jangan habis minum
udah sembuh putus. di stop gitu lah, itu jangan. Baik. Terima kasih Dokter Yohana untuk bincang-bincang dan informasinya, Pak Peri juga. Ya, Terima kasih Pak Peri. Jadwal berikutnya tadi sudah diinformasikan Pak Peri tanggal 23 Maret ya Pak ya. Ya. Topiknya boleh dibocorin sekarang atau nunggu 2 Nanti minggu aja. lagi? Biar surprise Pak Peri. Iya, surprise. Topik apa lagi nih? Topik apa lagi ya? Baik, terima kasih untuk Anda pendengar Trijaya. Sehat selalu ya. Saya Wina Alifa, setelah ini masih bersama Anda di Trijaya Menyapa. Terima kasih.